Kita udah sampai di zaman dimana bukan lagi 2 HP dilipat jadi satu, udah bukan seperti ini, tapi 3 HP dilipat jadi satu. Wow, gue amazed banget ya sama HP foldable yang satu ini. Ini dia Samsung Galaxy Z Trifold. Yuk kita bahas. Yuk guys, jadi ini adalah salah satu produk teknologi yang paling tinggi ini dari Samsung. Bisa dibilang ini adalah raja terakhirnya Samsung, yaitu HP lipat 3. Sebenarnya agak bingung ya lipat 3. Yang bener itu layarnya ada 3. Tapi kalau dibilang layar 3, enggak, karena di depan juga ada layarnya. Jadi maksudnya adalah layar dalamnya tuh ada 3. Jadi rasionya itu seperti tablet. Lu punya tablet yang berukuran 10 inci, langsung masuk di dalam kantong. Mantep gak tuh? Bentar, ini ada Fold 7 di sini. Tuh, tablet 10 inci masuk ke dalam kantong. Nah, yang membedakan ini dari HP foldable sebelumnya Samsung Galaxy Z Fold 7 adalah rasio layar dalamnya yang menurut gue ini jadi kayak ngebetulin ya. Soalnya pada saat kita kepengen experience menggunakan tablet dalam sebuah smartphone, itu rasanya tuh masih square ya kalau di Galaxy Z Fold 7. Nah, kalau di sini ini tuh udah bener-bener rasionya jadi kayak tablet pada umumnya. Nah, untuk bagian layar dalamnya yang 10 inci menurut gua lumayan ngeri nih ya. Karena dia udah pakai resolusinya yang 2K, refresh rate-nya 120 Hz, terus sama ya, Dynamic AMOLED 2X juga. Dan brightness-nya itu juga tinggi di 1600 nit. Ditambah lagi dia udah LTPO, meskipun ini layarnya tuh ada di posisinya kan di bagian dalam ya, nggak mungkin dong kita pasangin always on display di bagian layar ini. Tapi fungsi LTPO sendiri itu kan untuk menghemat baterai pada saat lagi statis, dia refresh rate-nya tetap di 1 Hz aja. Terus lanjut kita ke bagian layar depannya, dia udah 6,5 inci untuk di cover screen-nya, udah QHD juga, terus resolusinya 2K dan refresh rate-nya 120 Hz sama Dynamic AMOLED 2X juga, dan dia punya tingkat brightness yang tinggi juga sama di Samsung Galaxy Z Fold 7 yaitu 2600 nit. Jadi menurut gua ini spek layar depannya juga kece, dan untuk durabilitasnya tentu ini udah pakai Corning Gorilla Ceramic 2. Nah, yang makin gua amazed lagi adalah dia tuh tipis banget, gokil nih. Kalian bisa lihat di sini dia cuma punya ketebalan 3,9 mm, yang artinya ini tipis banget. Jadi kalau ditutup seperti ini, dilipat seperti ini, itu tuh rasanya ya udah sama kayak HP pada umumnya, mungkin sedikit lebih tebal daripada Z Fold 7. Ya kalau dibilang ukuran mungkin ini sama kayak Z Fold 6 lah ya, secara ukuran ketebalannya, tapi dapet rasionya pada saat di unfold itu jadi kayak tablet 10 inch. Wah, mantap. Dan satu lagi, dia tuh nggak bisa salah nutup. Jadi kalau misalkan kalian nutupnya dari kanan dulu, jadi yang bagian kanan ini ada kamera, kalau salah nutup gini, dia langsung ada peringatan dan ada getarannya di HP-nya langsung tuh. Buka ponsel dan lipat dari sisi yang lainnya. Jadi dikasih tahu kalau ngelipatnya tuh harus dari sisi yang sebelah kiri dulu, seperti ini, baru seperti ini. Jadi kalau misalkan salah nutup itu nggak mungkin, karena langsung HP-nya tuh geter-geter. Kalau udah ketutup gini tuh, ini HP-nya tuh geter-geter. Gimana ya cara ngasih tahu getarannya ya? Kedengeran nggak? Enggak ya? Bahasa desainnya sih sebenarnya hampir mirip ya sama HP foldable-nya Samsung yang Galaxy Z Fold 7. Dia bentuknya tuh kotak, boxy, dan terlihat sangat-sangat solid dan premium. Ini warnanya yang gue pegang sih warna hitam ya. Di bagian belakangnya ini ada kayak motif karbon ya, garis-garis gitu. Terus di bagian yang sisi yang satunya juga sama nih. Tuh, ada motif karbon gitu. Dan kalau gue pegang sih rasanya yang sebelah sini kayak lebih soft gitu, mungkin karena di bagian yang ini tuh akan tertimpa daripada layar yang satunya, jadinya harusnya untuk membuat layar yang ini tuh aman gitu ya. Oke, lanjut aja kita body tour dulu sedikit ya. Di sebelah kanan ini ada tombol power sama volume. Nah, tombol powernya ini beserta fingerprintnya. Terus di bagian sini ada frame kameranya, terus ada mikrofon di bagian atas. Tapi kelihatannya nih speaker ini adanya di bagian yang tengah ya, di sisi yang tengah, tapi di bagian atas dan di bagian bawah untuk speakernya. Dan untuk port USB-nya itu ada di yang bagian kanan. Nih, port USB-nya aja sampai mepet seperti ini karena saking tipisnya, cuma 3,9
mm. Nah, di bagian yang sebelah kirinya ini ada slot untuk SIM card-nya nih ya di sini. Harusnya dia udah bisa dual SIM ya, sama ya kayak di Galaxy Z Fold 7. Dan ini juga jadi smartphone line up flagshipnya Samsung yang punya kapasitas baterai yang gede, yaitu 5600 mAh untuk kapasitas baterainya dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini ya. Terus untuk pengecasannya dia udah bisa 45 watt dan dapat chargeran langsung ada di dalam boxnya, dan kemampuan untuk wireless chargingnya dia 15 watt. Ditambah lagi mungkin paling dari IP rating ya, dia IP ratingnya udah IP48. Maksudnya adalah yang 4-nya itu dia udah tahan debu sama benda-benda padat yang berukuran 1 mm. Terus yang 8-nya itu airnya ya, tahan airnya. Dan lanjut aja kita ke bagian kameranya. Sebenarnya setup kameranya tuh hampir mirip, dari frame kameranya juga sama kayak Z Fold 7. Jadi main kameranya dia udah pakai resolusi yang 200 megapiksel, terus ultra wide-nya dia juga udah pakai yang 12 megapiksel, dan telefotonya itu ada juga dia pakai yang 10 megapiksel. Dan untuk kamera depannya nih, kamera depannya dia udah pakai 10 megapiksel. Di bagian layar dalamnya juga ada kameranya, dan kameranya juga sama ya di 10 megapiksel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, fungsi daripada kamera dalam sendiri itu harusnya dipakai misalnya buat dipakai meeting, jadi lebih cocok ya, karena ini secara ukuran rasio udah jadi kayak alat untuk kerja, untuk kayak Zoom meeting, kayak jadi tablet ataupun jadi laptop. Nah, sekarang lanjut aja kita ke bagian spesifikasi dalemannya. Nah, ke bagian speknya udah pasti dong, namanya HP flagship, dia udah pakai chipset yang paling kenceng, yaitu dia pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Terus setup untuk RAM dan storage-nya, dia RAM-nya udah pakai 16 GB. Terus storage-nya itu ada dua pilihan ya, ada yang 512, ada yang 1 tera. Sebenarnya buat siapa sih orang yang butuhin HP dengan ukuran layar yang sebesar ini? Ya buat orang yang nggak puas sama layar HP lipat yang sekarang ada di pasaran, contohnya kayak Z Fold 7 ini ya. Kalau kita buka seperti ini, rasionya itu tuh ya square, kotak gitu. Kalau lu pengen dapetin rasio yang agak sedikit landscape, itu harus dimiringin seperti ini. Nah, kalau dengan Galaxy Z Tri-Fold ini, lo udah langsung dapetin rasio layar yang sebenarnya ini 4:3, tapi kalau dilihat-lihat ya oke lah, rasionya tuh udah jadi landscape, udah kayak 16:9, dan dipakai buat nonton jadi lebih lega lagi, lebih wah lagi. Dan ini pasti untuk orang-orang yang profesional, contohnya kayak dokter, dia untuk menganalisa pasiennya, jadi dia nggak harus punya dua device, dia cukup bawa satu device saja. Dan ini sangat personal, bisa jadi HP, bisa jadi tabletnya dia juga, atau bisa juga untuk pelatih misalnya, dan bisa juga untuk orang-orang yang suka presentasi. Kita langsung praktekin gimana cara kerja multitasking yang menurut gua ini di atas daripada Galaxy Z Fold 7. Nah, yang bikin multitaskingnya jadi lebih magic lagi adalah kalian kan bisa langsung nih. Ini biasanya kalau di Fold 7 itu cuma dua doang seperti ini ya kan. Terus kalian bisa tambah karena layarnya lebih lega, tinggal digeser aja seperti ini, ada jadi langsung 3 aplikasi cara bersamaan di sini. Bisa yang mana yang mau difokusin sambil nonton, terus sambil scrolling TikTok, terus sambil ngetik script misalnya seperti ini. Dan ini kalau masih belum puas, kalian bisa langsung nyalain DeX mode-nya, yang DeX mode-nya tuh langsung di HP-nya. Jadi pilihan DeX mode-nya itu di sini. Kalau kalian klik ada 2 di sini, ada sambungan ke layar nirkabel, bisa disambungin ke layar seperti pada umumnya kita menggunakan Samsung DeX, atau langsung beralih ke ruang kerja desktop. Nih, jadi ada 2 mode di sini atau di sini. Gitu. Jadi kalau nyalain DeX-nya seperti ini, dia langsung jadi desktop. Jadi tampilannya kalau misalkan kita buka galeri, kita buka notes gitu, tampilannya seperti ini. Jadi kayak window gitu, terus dikonekin ke mouse, itu udah langsung seperti laptop aja pada umumnya, tampilannya tuh seperti ini. Oke, jadi yang terakhir paling Android-nya. Ini Android-nya datang dengan Android 16, terus One UI-nya udah pakai One UI versi 8. Yang tentunya udah banyak dong Galaxy AI fitur-fiturnya yang udah ada di dalam HP ini. Termasuk Gemini, Nano Banana, atau apalah itu semuanya fitur-fitur yang ada di HP flagshipnya Samsung untuk urusan AI-nya pastinya ada
di smartphone ini. Gua rasa segitu aja hands-on icip-icip kita Galaxy Z Trifold. Trifold tuh 3 kan, jadi kayak gini tuh. Tapi jadi bergetar mulu nih Bang, karena dianggap salah nutup. Oke, segitu aja video kali ini. Gue pamit dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Yuk, gue pulang HP-nya. Tawan nggak ya?